Di suatu ketika terbesit suara, hatiku menggema, punya cita-cita umat budaya Polri dengan serta-merta. Namun hatiku merasa kecewa. Jika itu untuk diangkat, apakah juga menambahkan? Terima kasih ya Pak ya. Bukan cuma pejabat loh Pak ya. Semua juga orang kecil juga tidak boleh dikirakan. Ya, karena itu baik ya Pak ya. Namanya orang kalau sudah membunuh, tanggapan masyarakat luas orang ini sudah bobrok ya Pak ya. Moralnya sudah jelek. Dia punya hak, bukan cuma besar dan kecil, tinggi dan rendah. Semua orang punya hak untuk tidak menyebarluaskan ininya dia, aibnya dia. Ya itu hak Pak ya. Cuma karena di sini ada perbedaan pejabat dan orang biasa, gitu ya Pak ya. Tapi semua sama-sama punya hak untuk tidak diekspos. Kalau kita biasanya yang lebih diutamakan pejabatnya. Kadang-kadang kenapa tidak boleh dikirakan? Mungkin jadi potensi kerawanan itu kita kategorikan ada dua, rawan secara internal dan rawan secara eksternal. Jadi seorang petugas keamanan harus bisa mengamankan keduanya itu. Jadi pengamanan secara internal dan pengamanan secara eksternal. Yang kedua, definisi atau potensi kerawanan adalah gangguan yang dapat menimbulkan kerugian berupa korban jiwa, harta benda, dan trauma psikis. Korban jiwa misalnya kecelakaan kerja dan lain sebagainya, terus trauma. Pengamanan langsung itu pengamanan yang berupa sofos, berupa kekuatan yang tergelar. Jadi definisi dari dan perkiraan ancaman dan atau gangguan kamtipmas yang mungkin terjadi. Teori kepolisian itu pengamanan langsung dengan konteks pengerahan atau penggelaran kekuatan ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui kekuatan langsung, baik itu kekuatan alat maupun kekuatan jumlah personil yang mau kita libatkan. Yang kedua, dari pengerahan itu juga berdampak psikis terhadap pelaku-pelaku yang sudah punya niat. Jadi kan kejahatan itu kan terjadi ada niat dan kesempatan. Nah, setidaknya ketika kita sudah menggelar pasukan, menggelar peralatan, itu setidaknya orang yang tadinya punya niat itu bisa niatnya itu bisa dinetralisir, bisa dibatalkan. Nah, kesempatannya itu kita tolak. Karakteristiknya itu lebih ya pengawasan dari kejauhan, tapi pengawasan itu bukan berarti kita lena, tapi dengan pengawasan itu kita lebih khusyuk. Karena apa? Dia nggak tahu kita, tapi kita tahu kita. Jadi fungsi dari pengamanan tidak langsung itu lebih hebat sebenarnya daripada pengamanan yang langsung. Nah, itu. Jadi kalau ingin sesuatu itu bisa sukses, berarti yang maju pertama kali adalah pengamanan yang tidak langsung, baru di tidak langsung. Asistensi itu apa nanti Pak? Ini Pak. Ini elemennya komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, monitoring dan evaluasi. Jelas ada 16 elemen yang menggunakan manajemen PDCA.
Ya, kalau di polisi itu poek. Ya, itu dia manajemennya. Jadi saya ulangi sekali lagi, elemen ada 5 sekarang Pak. Sistem penyampaian keamanan, komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar kemampuan pengamanan, monitoring dan evaluasi. 5, 6, 7, 2. Ya baik, berikutnya patakan. Kanan, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ya, berikutnya pergantian ke kanan. Kanan. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ya, tangannya turun. Ya, putar kepala ke kiri. Ya, bawa pinggang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, balas sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tangannya turun. Baik. Berikutnya pematakan beca. Ya, dorong ke atas. Ya, atas. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Sarungkan tangan. 1, 2. Handle-nya menghadap ke depan lagi. Nah. Apa-apa gerak, tangan dulu turun, tangan kanan. Kalau saya kan memakai ring tongkat. Kalau memakai ring tongkat ya tangan dulu bersamaan. 1, 2. Tapi asumsinya ini 1, 2. Siap. 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 1, 2. Lanjut. Terus. Lanjut. Maju lagi. Hitungan 5. Ada 2 gerakan. Saya praktekkan, kemudian dilihat dulu. Apa 5. Dan dulu harus sotong gerakannya. Ada 2 gerakan. Saya ulangi, perhatikan dulu. 5. Seperti ini. 5. Ya, laksanakan. Tendang dulu, baru sotong. 5. Posisi tongkatnya seperti ini. Ini sebagai tumpuan untuk mendorong, memukul, memotongkan. Ya, lanjut gerakan ke-6. Dari sini, ya seandainya saya menghadapkan seperti ini. Gerakan ke-6, 6. Melaksanakan circle saja. Ini namanya circle. Ya, putar tangannya sambil memukul. Perhatikan. 6. Jadi seperti ini. Perhatikan dulu. Gerakan ke-19, gerakan ke-20, lapisan bawah maju lagi. Perhatikan dulu.
Was 20. Lanjut gerakan ke 21, gerakan terakhir. Ternyata 21 gerakan. Nah, perhatikan dulu. 21. Angkisan bawah. Nah, maju lagi. 21. Dari sini perhatikan. Nah, dari sini perhatikan apa-apa. Sikap siap. Kaki belakang yang ditarik seperti tadi sikap siap awal. Ya. Sikap siap. 1, 2. Mengatas. Jelas ya? Sikap siap. Tunggu dulu apa-apa baru dilaksanakan. Sikap siap. 1, 2. Jangan kamu ngomong. Siap? Satu. Baik, berjalan tuti. Siap. Esti Arimurti. Farid Ardianto. Siap. Mantap. Ini kita ya. Mantap. Pak Andri mana Pak Andri? Yuk. Namanya Pak Andre Widiantoro, Muhammad Alimuddin Fauzi, Anak Saroni, Anak Agung Gede Bayu, Jatmiko Puju Utomo, Bek Brida Astuti, Hendro Tripastio, Evi Arimurti, Farid Aprianto, Chris Tambok Gambari Nababan, Wiwi Radiana, Sony Kurniawan Bahtiar, Wawan Listiono, Dedi Susanto, Stefanus Arijanto Wibowo, Wahyu Hidayat, Muhammad Cahyadi, David Hermawan, Mikael Mahendra, Walio Sirdo, menggunakan 15 amunisi, 5 percobaan, 10 penilaian. Yang kita gunakan adalah Sempi buatan Kroasia HS9 jenis pistol 9 mili. Untuk kelanjutannya Pak, untuk memimpin waktu, jadi kita nanti mengikuti perintah dari pendamping, memasukkan amunisi dan semuanya untuk penembakan. Kita ikuti aturannya di lapangan tembak ini. Tidak ada yang masing-masing Pak ya, karena untuk keselamatan. Untuk selanjutnya kita langsung Pak sesuai dengan urutan pertama dari ban 1 sampai 9. Monggo saya bacakan. Nah, penembak silakan latihan kering, silakan dikenali senjatanya dulu.
Awas, berdua. Berdua, awas. Awas. Lepas bagasen, kosongkan letakkan senjata. Lepas bagasen, kosongkan letakkan senjata. Sudah? Ini harus banyak peluru ini. Ini lumayan nih. Dua. Ya? Kurang tenang aja. Ini waktunya nggak terbatas juga. Waktu tidak terbatas, santai aja. Aduh, nilai nol deh kayaknya. Ya pasti. Kalau belum sama sejarah. 8. Malam masuk. Baik, mohon izin senior, izin bapak-bapak, saya akan bacakan yang terbaik di setiap kelompoknya. Dalam bagian di kelompok yang terbaik, nanti peringkat secara umum masih ada lagi. Yang terbaik di kelompok 1 untuk gelombang pertama diperoleh nilai 24 oleh Bapak Anak Agung Gede Bayu. Nilai sempurna 100 karena 10 butir. Baik, gelombang kedua. Gelombang kedua nilai 53. Bapak Rizky Krida Kusuma. Gelombang ketiga hanya selisih 1 poin, yang 158, yang 157. Bapak Sony Kurniawan. Sama Pak nilai 58, Pak Wawan nilai 57. Gelombang keempat nilai 54, Pak Budianto. Gelombang kelima pemecah rekor terbaik di kuarter kedua. Semua gelombang yang terbaik jatuh pada Pak Johan. Nah, baik, demikian. Kalau memang kurang meyakinkan, Saya 1-2. Saya 1 C. Pasal 3 C. Ayat 1 C, pasal 3 ayat 1 C, ayat 1 B, ayat 1 K. Alasannya opo harus C. Ini kalau kita komandan benar-benar menguasai materi atau pegang prinsip atau tidak kita dalami. Kenapa Pak saya itu bilang itu biar spesifikasinya? Ayo, spesifikasinya masalah 1 ayat 3 C.
Ibu ini atau sama menjaga ketertiban. A bisa menjaga ketertiban, B bisa menjaga ketertiban, C bisa menjaga ketertiban. Bedanya di mana? Hah? 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 Apa? Bapak di 31C karena tidak diberikan hak mutlak penuh 100%, hanya diberikan sebagai menjaga ketertiban. Kalau yang A dan B dikasih lebih lagi, boleh meriksa, boleh menyidangkan orang. Ada kan? Kepolisian khusus PPNS kan sebagai penyidik pegawai negeri sipil, kan? Dia bisa menyidik, bisa melimpahkan berkas sampai pengadilan. Kalau Bapak bolehnya cuma buat empati dan simpati melalui kegiatan preventif dan preventif, menjaga, mengawal, mengatur, hanya sampai di situ. Supaya tidak jenuh, saya sudah kalau menang tender antara user dengan vendor, Bapak dapat permasalahan problem seperti itu di situ akan berbicara tentang kaitannya mengenai material weapon. Sekarang dalam bentuk latihan pasti tidak sempurna, minimal saya tahu dulunya Bapak latihan dari hari Senin sampai hari Rabu kemarin ada yang terkantol, kan itu tinggal diyakini lagi. Oh iya, saya harus menjadi seorang manajer utama itu adalah memiliki 7 kompetensi yang harus saya kuasai, bentuknya salah satunya ini. Monggo dikerjakan dalam itu kan pressure ya, dalam pressure keluar tidak pengalaman dan baik dirinya itu untuk melakukan pekerjaan. Berarti kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Wah, ini terjadi penyimpangan kehidupan sosial. Orang satu kelompok di sini dia meloncat ke ujung sana dan ke ujung sini. Bapak dari mana? Ah, sini. Itu orangnya di sini di depan. Bapak di sana ngomong. Oh, satu balik. Itu tadi udah bermain kan? Kemampuan kerja influencing, mempengaruhi, tarik menarik kemampuan, kan? Mempengaruhi orang. Kamu terus. Wanita dan laki-laki yang dibersihkan depan ya. Yang terkait ini terkait itu namanya kekuasaan. Iya, waktu habis 5 menit. Kusir, pressure namanya pressure itu. Dibaca lah satu. Kan? Itu dia di pembatas antara iya, makanya tidak terjadi hubungan lagi ya. Penanaman.
melakukan hotband sudah melampaui tinggi pagar perimeter yang menjadi pembatas antara area milik PTTEL dengan lahan milik masyarakat. Kondisi ini menjadi rawan bagi masuknya penyusup atau orang yang tidak berkepentingan. Action plan yang kami capai kesepakatan, ya, pertama kami melakukan koordinasi dengan unit terkait, ya, dan juga karena ini terkait dengan kepentingan masyarakat juga, mungkin ada dari saya itu juga berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Target waktu kami adalah 1 hari setelah kita koordinasi, kita putuskan 1 hari harus ada eksekusi. Kemudian kedua, langkah kami adalah melakukan pembersihan di area kita take out. Jadi kita bersihkan agar tidak terjadi tumpukan itu menjadi lantai atau mungkin sudah kita habiskan sehingga tidak ada lagi. Target kita adalah selama 2 hari. Kemudian kesempatan kami yang terakhir adalah agar tidak terjadi kembali, maka kami akan lakukan penanaman pohon yang kemudian akan menjadi tidak akan ada penumpukan sampah lagi di area itu. Target kita adalah selama 1 bulan karena persiapan harus segera ditanami seluruhnya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada sepanjang kurang lebih 100 meter dalam keadaan rusak. Kondisi ini menjadi sangat rentan bagi masuknya orang yang tidak berkepentingan. Action plan, solusi kami adalah segera dilakukan perbaikan dan ditempatkan 1 personel keamanan agar bisa terawasi. Untuk targetnya 2-3 hari. Sementara itu saja. Terima kasih. Permasalahan yang ketiga, nama PT yang tertera di ID dikenakan oleh satuan pengamanan tidak sama dengan yang tertera di seragam yang digunakan. Jadi itu langsung perbaikan disesuaikan dengan nama PT yang sebenarnya. Target 1 panjang yang Oke, di sini ada papan untuk objek vital nasional. Di sini untuk ukuran itu terlalu kecil. Untuk yang standar itu ada di Kemen, saya lupa nomornya. Di sana ditentukan ukuran papan, font dan warnanya. Jadi actionnya kita harus merubah papan tersebut dan menunjukkan agar terlihat dan terbaca oleh masyarakat sekitar. Orang lain bisa mengetahui bahwa area tersebut adalah objek vital nasional. Target kalau kita naik yang tadi dibacakan satu-satu, kalau kita diri kita adalah sebagai drone, kita naik ke atas, nah menemukan itu di sebelah kiri menemukan bahan hasil produksi nomor 1 dia masalah besar, tapi setelah ketemu masalah besar itu Bapak turun spesifikasi, yaitu menentukan permasalahan, bisa menentukan ada juga jangan juga sampai berdasarkan dari yang paling kecil. Oh, siap. Saat ini juga beginilah harusnya diri kita. Bila ini berubah, jangan pernah
takbiran. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tundukkan yang akan dipandu oleh Bapak Nur Hasan. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya pandu secara Islam. Bagi yang beragama lain dimohon menyelesaikan. Kiranya Allah memberikan barokah dan ridho dalam acara yang telah kita melaksanakan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Ya Allah dan kedua orang tua kami bisa para pemerintah yang Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami yakin sekolah satu-satunya tempat umat Allah. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Di suatu ketika terbesit suara, hatiku menggema, punya cita-cita umat budaya Polri dengan serta-merta. Namun hatiku merasa kecewa karena budaya Polri belum berubah. Kini ku urung niatan hati ini, biar aku ubah diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aku menunda-nunda. Ku mulai saat ini juga. Berdirilah harusnya diri kita. Bila ini Polri ini berubah, jangan pernah saling salah menyalahkan. Lebih baik salahkan diri sendiri. Karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, kita tahu bahwa beberapa hari kemarin sudah ada beberapa mutasi di jajaran Polri yang harus segera dilaksanakan. Kemudian untuk pelaksanaannya, Namun hatiku merasa kecewa karena budaya Polri belum berubah. Kini ku urung niatan hati ini, biar aku ubah diri sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Karena kita tundukkan kepala sejenak guna memanjatkan puji syukur ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan PT Patriatama Surya Indonesia dan PT Shelter Nusantara selaku penyelenggara pelatihan dan kepada peserta pelatihan Satpam Garda Utama yang telah hari mengikuti pelatihan. Perlu disampaikan kepada para hadirin sekalian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, tersedianya pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sangat tidak mungkin Polri bekerja sendiri mengingat berbagai keterbatasan sumber daya dan tantangan tugas yang melatar belakanginya. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan menjalankan hukum sebagai legalitas moral. Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa empat fungsi kepolisian negara Polri dibantu oleh kepolisian khusus, PPNS dan atau bentuk-bentuk pengamanan swasta. Satuan pengamanan merupakan salah satu bentuk pengamanan swasta misi pembinaan dan meningkatkan profesionalisme para pembantu sipil terbatas sekaligus sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dari satuan pengamanan. Dalam upaya memuliakan profesi satpam, Polri telah merumuskan dan melahirkan peraturan kepolisian TNI nomor 4 tahun 2020 tentang dan beberapa pasal penting lain tentang satpam sebagai profesi, serangkaian profesi sampai dengan perubahan seragam satpam untuk menunjukkan kesungguhan Polri melakukan hak dan hukum dan kesehatan sampai dengan kesejahteraan satpam. Perubahan warna model seragam satpam dengan warna hampir mirip dengan warna seragam Polri, gradasi warna 40% dikandung maksud mendekatkan jarak antara pembina dengan ketentuan terlibat di hubungan. Perubahan seragam satpam dengan profesi sebagai pengemban fungsi kepolisian tambah semangat bekerja dan mengukir prestasi sebagai itu pengayom dan pelayanan masyarakat di tempat tugas yang perkembangan situasi dalam negeri saat ini sejak pandemi COVID-19 dan disahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah menimbulkan reaksi pro dan kontra dengan menggelar aksi menyampaikan pendapat di muka umum oleh serikat buruh dan kelompok mahasiswa di beberapa fasilitas umum serta kendaraan dinas kepolisian yang bertugas mengamankan masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan demonstrasi penyampaian pendapat. Diundangkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi perusahaan di Indonesia antara lain, melaksanakan demokrasi perizinan sehingga dengan terbukanya berbagai usaha akan semakin terbukanya. Pada sisi lain, para investor perlu membuka jaminan keamanan terhadap usahanya karena rasa aman dalam investasi akan berpengaruh terhadap meningkatkan produktivitas dalam perkembangannya akan berkorelasi terjadinya peningkatan permintaan terhadap jasa keamanan di bidang perindustrian. Untuk merespon kondisi di atas, marilah bersama kita secara simultan peserta pelatihan dan semangat hari ini. Saudara latihan Garda sekalian sudah mempelajari peraturan undang-undang, lapor, diskriminasi cara-cara melakukan negosiasi, para pengusaha, agar hak asasi manusia, kita seleksa umum, karena sumber daya Polri kini kembali bekerjanya di atas hati
Jangan ubah diri sendiri. Menguji kompetensi tidak hanya memberikan ilmu tetapi juga dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda. Ku mulai saat ini juga. Inilah harusnya diri kita. Bila ini hari ini berubah, jangan pernah saling salah mengenal. Lebih baik sadar diri sendiri. Inilah prosedur dan segala peraturan yang ada serta jadilah semua bentuk pelanggaran yang dapat merugikan saudara dan orang lain, khususnya perusahaan ataupun instansinya. Peserta pelatihan yang saya banggakan, dengan selesainya mengikuti pelatihan ini, maka legalitas saudara sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas yang akan melihat dengan anggota satuan dan kecewa dan sikap budaya perilaku profesional dari mantan bagi pihak lain dalam niatan hati ini. Biarlah ubah diri sendiri. Latihan pertama dan diselenggarakan oleh PT Patriarka Muslim PT Center Nusantara secara resmi di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini juga suara hatiku menggema, punya cita-cita buat budaya Polri dengan serta-merta. Namun hatiku merasa kecewa karena budaya Polri belum berubah. Kini ku urung niatan hati ini. Biarlah